Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 November 2023. Saya Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nusantara, dan juga Sekretaris Jenderal Forum Lingkungan Hidup dan Budaya Indonesia. Di sebelah saya adalah Syekh Ma'mun Abu Samra dari Palestina, dan sebelahnya adalah Ibu Vera Fitriani. Beliau adalah bisa disebut Bunda Literasi, penggerak literasi dari Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo dan Surabaya. Sebelah Bunda Vera adalah Pak Ustadz Haji Didi Sunardi. Beliau selain tokoh ulama juga aktivis dan pengurus Dewan Masjid Indonesia Cirebon dan Jawa Barat. Hari ini kami berempat kumpul, merupakan hari yang sangat berbahagia karena beliau Pak Syekh Abu Samra ini sudah beberapa hari berada di Cirebon, Jawa Barat dalam rangka kegiatan misi kemanusiaan, pastinya mewakili warga dan bangsa Palestina yang hari ini kita dengar masih terjadi peperangan, digempur oleh Israel. Beliau hadir ke Cirebon saat kami mempunyai keinginan atau kami menginisiasi untuk mendatangkan beliau ke Cirebon. Kenapa demikian? Karena banyak masyarakat bangsa yang menerima berbagai informasi mengenai tragedi kemanusiaan sangat luar biasa di abad ini, yaitu adanya ribuan korban jiwa akibat gempuran dari Israel, khususnya di wilayah Gaza. Informasi yang ada di medsos, di grup WA dan lain-lain itu membuat kami semua terhenyuh. Benar apa tidak sebenarnya? Makanya agar masyarakat lebih jelas, saya mengundang beliau Syekh Ma'mun Abu Samra untuk bercerita kepada masyarakat mengenai kejadian yang sebenarnya atau bencana yang sebenarnya atau apa yang diderita oleh rakyat Palestina. Ide kami disambut oleh Pak Haji Didi Sunardi sebagai tokoh ulama juga di Cirebon. Dia juga aktivis kegiatan sosial dan kemasyarakatan serta dari DMI, sehingga berhasil menghubungi Syekh Abu Samra ini dan hadir di Cirebon. Saat di Cirebon, Ketua DMI membuat satu schedule bagaimana Syekh Abu Samra ini untuk berkeliling dari masjid ke masjid, kemudian ke majelis taklim, ke masyarakat secara umum, juga didampingi oleh Ibu Vera Fitriani. Beliau datang dari Sidoarjo, Jawa Timur. Beliau adalah penggerak literasi di sana, sehingga pemerintah daerahnya akan mendapatkan muri belasan ribu digerakkan untuk literasi oleh Bunda Vera. Bunda Vera ini tertarik untuk mendampingi kegiatan Syekh Abu Samra karena beliau juga seorang pendidik. Syekh Abu Samra ini selain menjadi imam di Masjid Dakwah Gaza Palestina, juga beliau merupakan staf di Kementerian Wakaf Palestina, dan beliau juga pengajar Al-Quran serta akademisi yang mungkin cocok dengan Bunda Vera untuk berkolaborasi, saling memberikan ide-ide tentang pendidikan untuk anak-anak bangsa. Beberapa hari di sini, dan alhamdulillah kerja kerasnya Ketua DMI mengumpulkan semua umat bisa berdonasi dan semoga bermanfaat. Sebelum ke Syekh,
saya tanya ke Pak Haji dulu. Bagaimana Pak Haji? Walaupun cuma 1-2 menit, silakan. Mengenai bagaimana mendatangkan beliau, kita berkolaborasi. Silakan. Terima kasih. Siap. Kakang Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Macam Ali Nusantara. Alhamdulillah pemirsa, saya berbangga dan berbahagia selama ini bisa bekerja sama, bersinergi dengan Kakang Prabu Dias ini yang memang seorang tokoh di Cirebon yang tiada duanya. Semua aktivis kemasyarakatan dan lingkungan hidup beliau bisa menyatukan, bahkan dengan namanya Forum Kerukunan Umat Beragama, baik Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, Konghucu, semuanya bisa dan berhasil bersama Dewan Masjid Indonesia, At-Taqwa Center, melalui Kakang Prabu bisa bersinergi seperti ini. Termasuk kami Dewan Masjid menghadirkan beliau yang mulia Syekh Ma'mun Abu Samra. Tidak dalam hitungan 1 minggu kami bisa menghadirkan beliau. Mengapa Dewan Masjid Indonesia bekerjasama dengan Laskar Matan Ali bisa menghadirkan beliau? Karena kami sudah 3 tahun ya Syekh, hampir 3 tahun lamanya berteman, bersahabat sejak tahun 2020. Kalau tidak ada klik hati, saya dengan Syekh, mungkin Syekh tidak akan datang ke Cirebon. Karena inilah hubungan komunikasi, silaturahmi yang kami jalankan. Karena semuanya itu karena Allah, qadarullah Allah, kami bisa menyatukan hati kami dan semuanya ternyata sinkron. Ya. Alhamdulillah 2 hari di Cirebon, ya kami jemput dari Jakarta karena beliau posisi berada di Makassar. Alhamdulillah hari Jumat pagi kami sudah silaturahmi dengan jamaah di Masjid Nurul Mutakin RW 17 Ciremegiri, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti. Dan alhamdulillah jamaah di sana begitu luar biasa antusias dan bisa memberikan sumbangsi untuk Palestina sebesar Rp7.055.000 ya. Kemudian kami juga berdakwah kemarin ba'da sholat Jumat di Masjid Raya At-Taqwa. Kemudian tadi malam Sabtu di Masjid Agung Sang Cipta Rasa juga diprakarsa oleh Kang Prabu Dias, itu berhasil mendapatkan donasi Rp14 juta. Alhamdulillah, dan ini akan diserahkan kepada Syekh untuk masyarakat di Gaza. Itulah yang kami miliki, itulah yang bisa kita bantu. Hanya itu dana yang tidak seberapa, tidak sebanding dengan pengorbanan jiwa, raga masyarakat Palestina dalam mempertahankan negara Palestina dan juga dukungan doa dari kita semua. Syekh, terima kasih atas kehadirannya di Kota Cirebon. Mudah-mudahan akan menjadi kesan ya, dan akan bisa melakukan dakwah untuk yang akan datang. Terima kasih pemirsa. Kang Prabu atur nuhun. Baik Pak Haji, beliau begitu bijaksananya. Sebelum ke Syekh, sebagai endingnya kita akan bertanya, Bunda Vera, kenapa sih kok sampai mau-maunya gitu, jauh-jauh kemudian ikut berkolaborasi dengan kami, dengan Dewan Masjid, mendampingi beliau, sehingga kurang tidur, kurang segala macam dalam dakwahnya beliau untuk kemanusiaan. Gimana? Agak keras namanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Vera Fitriani, penggerak literasi dari Sidoarjo. Alhamdulillah bahagia sekali hari ini bisa bersama dengan orang-orang hebat, bersama dengan Syekh Ma'mun Abu Samra LC-MAG yang hadir di tengah-tengah kita hari ini, hari Sabtu 25 November 2023. Saya bahagia juga bersama dengan Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nusantara Keseluruhan Cirebon dan Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia. Tadi pertanyaannya kenapa maunya saya hadir di Cirebon? Karena saya
kemudian menyaksikan sendiri bagaimana seorang Prabu Dias yang luar biasa. Beliau seorang tokoh toleransi dan kemanusiaan internasional yang ada di Cirebon. Ini selalu membuat gagasan-gagasan dan seorang inisiator. Contohnya hari ini menghadirkan Syekh Samra ke Cirebon untuk dalam rangka kemanusiaan. Itu gagasan dari Pak Prabu Dias, dan bersama dengan tim yang ada di Cirebon, tim DMI, kemudian Payung Suci, kemudian Aktawa Center, dan Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Nusantara, sehingga bisa menghadirkan beliau. Saya sengaja datang ke sini untuk mendengar secara langsung bagaimanakah informasi dari Gaza Palestina secara langsung dari Syekh Samra, bagaimana gambaran di sana. Itulah yang membuat saya kesini, dan terima kasih kepada Prabu Dias yang sudah menggagas giat ini. Dengan segala rendah hati dan rasa hormat, saya ingin memberi gelar kepada beliau sebagai tokoh toleransi dan kemanusiaan internasional. Mohon diterima Prabu Dias. Itu Pak Dias. Siap. Terima kasih Bunda Literasi, sebuah kebanggaan dan rasanya tidak bisa terhitung. Padahal bukan itu yang cari, tapi kita memang mari kita peduli, kita berbagi. Kita walaupun tidak saudara satu iman, tapi kita saudara sebagai manusia. Dan berbagi itu tidak jadi miskin. Beliau dari Palestina meninggalkan keluarganya, saudaranya, orang tuanya hanya untuk misi kemanusiaan. Dan akhirnya terdampar di Indonesia karena konflik di Palestina dan lain-lain. Ya, saya 2 kali. 3 tahun yang lalu ke sini masih Pak Haji Didi masih harus menyiapkan tim penerjemah dari university yang ada di Cirebon. Sekarang ketika kunjungan saya yang sekarang 3 tahun kemudian, tiba-tiba saya fasih dalam berbahasa Indonesia. Tanpa ada niat, tanpa ada keinginan yang tinggi, mungkin tidak secepat itu. Mungkin saya sudah menganggap Indonesia adalah tanah kelahirannya kedua kan. Bagaimana saya kesan-kesannya selama saya berkeliling ke berbagai tempat, berbagai tempat di Indonesia, pastinya fungsi kemanusiaan dan pendidikan. Bagaimana tanggapan saya terhadap kami yang dari Cirebon, pastinya masyarakat itu secara umum dan secara khususnya kami dong sama teman-teman termasuk Haji. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syekh Ma'mun Majdi Abu Samra, berasal dari Gaza Palestina. Saya berdomisili saat ini di Indonesia sejak kurang lebih 5 tahun. Alhamdulillah, ini kali kedua saya ke kota Cirebon yang sangat luar biasa. Pada tahun 2020 saya ke sini, tapi pada waktu itu saya masih belum bisa berbahasa Indonesia, belum bisa berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia di sini. Jadi pada waktu itu saya pakai ada perantara atau penerjemah. Tapi alhamdulillah kali keduanya saya datang ke sini, saya kerja keras, saya mengembangkan diri, saya belajar bahasa supaya saya bisa berkomunikasi langsung tanpa perantara dengan Pak Prabowo, dengan Pak Kiai Didi dan semua teman-teman di kota Cirebon. Memang sangat luar biasa sambutannya warga Cirebon, khususnya Pak Prabowo, Pak Kiai Didi. Sambutannya sangat hangat, sangat luar biasa. Alhamdulillah saya datang ke sini dengan tujuan yang menurut saya sangat mulia, yaitu membangkitkan jiwa semangat saudara-saudara kita di kota Cirebon ini agar mereka tetap kuat membela saudara-saudaranya yang ada di sana, yang saat ini sedang mengalami kekerasan, kejahatan, kejaman
Zionis la'natullahi alaih. Oleh karena itu saya bersyukur sekali bisa bertemu kembali dengan Pak Prabowo, Pak Didi dan teman-teman di Kota Cirebon, dan saya doakan semoga Pak Prabowo, Pak Kiai Didi dan semua teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Syekh. Sangat terharu saksinya bahwa ternyata persaudaraan kita terus memanjang. Karena kami yakin suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita tulang-tulang berserakan di muka bumi ini untuk perdamaian dan kedamaian yang harus. Ya, mudah-mudahan setelah Palestina merdeka saya bisa menyambut Amin. Pak Prabowo, Pak Didi dan semua teman-teman di Masjidil Aqsa, insyaallah. Amin ya Allah, amin. Saya sebagai tuan rumah di sana, saya bisa. Ya, mohon doanya. Amin, amin, amin. Yang pasti Palestina itu sudah merdeka. Amin. Tapi kemerdekaannya yang ingin dirampas oleh bangsa lain. Ada yang mau disampaikan? Iya, saya ingin sekali menulis biografi tentang Pak Prabu Dias, juga sebagai toleransi dan kemanusiaan, tokoh toleransi dan kemanusiaan dari Indonesia. Kemudian saya ingin mengajak anak-anak Indonesia, generasi kuat Indonesia, untuk menuliskan kisah tragedi Palestina dari mulai tingkatan SD, SMP, SMA, untuk menuliskan gambaran bagaimana kejahatan perang pada abad ini. Semoga tidak terjadi lagi, perdamaian terus kita junjung. Terima kasih. Ya. Di tempat ini kita tidak duga ada suatu ide bahwa bagaimana anak-anak Indonesia untuk mencurahkan hatinya melihat tragedi kemanusiaan sangat luar biasa di Palestina dalam bentuk ya. Mungkin itu aja. Ada Ibu. Assalamualaikum. Wah, datangnya telat nih. Gimana? Apa kabar, Pak Bu? Enggak apa-apa, Pak Sekretari. Pak Kiai. Insyaallah. Terima kasih undangannya. Bu Nina, kami tadi baru bintang-bintang. Tante juga Ibu hadir sini. Nah, ini sudah kenal kan dari kemarin, cuma telat datangnya. Senang sekali walaupun bisa berbagi. Ya, dan beliau sudah akan kembali. Alhamdulillah. Apa yang kemarin dan tadi pagi subuh di Masjid At-Taqwa Ibu sampaikan, pastinya kami tadi bahas itu. Nah, dan terima kasih Ibu sudah banyak membantu. Nanti kita bikin vlog himbauan untuk masyarakat Indonesia. Mari kita berdonasi, berbagi, tidak menjadi miskin. Betul. Untuk hal-hal yang sangat bermanfaat. Setelah acara ini kita bikin vlog dengan beliau. Ibu Lina, ini kami tadi ternyata ada satu ide bagus dari Bunda Vera, yaitu bagaimana pelajar di Indonesia dari berbagai tingkatan menulis sebuah ungkapan hati mengenai tragedi kemanusiaan luar biasa di Palestina. Mungkin dalam bentuk apa, bukan perlombaan, apa sih? Antologi. No, nantinya ke itu. Tapi seperti perlombaan atau apa tuh? Menulis. Gerakan menulis Al-Quran. Ya, ada gerakan menulis Al-Quran, ada macam-macam. Dan nanti beliau sebagai punya literasi, kita akan membuat tim dengan BMI dan semoga Ibu juga berkenan kita bentuk panitia, kita mengadakan lomba. Lomba, betul. Lomba menulis Al-Quran dan lomba menulis ungkapan hati tentang keprihatinan di Palestina. Betul. Apa ya namanya? Itu literasi ya? Iya, itu antologi. Ya, masuknya literasi. Nah, masuknya literasi dan kebetulan beliau juga sebagai akademisi tinggi atau pimpinan di sebuah pendidikan besar di Makassar, yayasan apa nih? Yayasan Baitul Makmur. Yayasan Baitul Makmur, dan beliau sebagai salah satu direktur, ada tingkatan PAUD, SD, TK, SMP, SMA, dan
seterusnya. Nanti Bunda Literasi juga akan melakukan studi banding ke sekolah beliau. Kita ajak Bunda Literasi dengan Syekh untuk mengajar anak-anak pendidikan beliau, mungkin setengah bulan ya di sana ya. Ya, mau ya Bunda ya. Bagaimana cara menulis, bagaimana cara menulis Al-Quran yang baik. Nanti nulis Al-Quran dengan Bunda Kami Lina siapkan semuanya. di wakaf Al-Quran. sekolahan tersebut. Demikian warga bangsa, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Haji Didi Sunardi, Ketua DMI Kota Cirebon dan aktivis kemanusiaan, keagamaan dan sosial. Ibu Lina, beliau juga seorang mualaf dan peduli juga. Ridwan nanti akan tahu apa yang telah diberikan kepada masyarakat secara gratis. Ridwan unit dan Bunda Vera juga aktivis pendidikan, dan pastinya yang mulia Syekh aktivis kemanusiaan yang banyak mengabarkan kepada dunia tentang kebenaran tragedi Palestina. Dari Cirebon, Jawa Barat, saya Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Matan Ali Nusantara, dan juga Sekretaris Jenderal Forum Lingkungan dan Budaya mengabarkan untuk dunia. Kita jaga dunia dengan toleransi dan perdamaian. Amin. Semangat! Semangat.